السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan di bulan Ramadan dalam 7 kali pertemuan, insyaallah kita akan membicarakan tentang Ghazul Fikr atau perang pemikiran. Perang yang diikuti oleh semua manusia yang punya pikiran, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan yang anak-anak pun bisa masuk ke dalam perang pemikiran. Ghazul Fikri berdasarkan kepada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 120. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahudu walan nasar. Sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang, tidak akan rida kepada kita orang-orang yang beriman sampai mengikuti millah mereka. Millah di sini ada yang menterjemah agama, ada juga yang menafsirkan cara berpikir dan beramal atau gaya hidup. Walaupun Bapak Ibu tidak pindah agama, tapi cara Bapak Ibu berpikir sudah mirip dengan mereka. Amalan-amalan yang kita lakukan mengikut kepada mereka. Itu saja sudah cukup bagi mereka zaman sekarang. Karena untuk memurtadkan kaum muslimin agak sulit. Sekarang targetnya tidak usahlah sampai murtad. Kalau dia murtad, dianggap bonus. Yang minimal sekarang adalah mereka bergaya seperti kita, gaya hidupnya mengikut kepada kita, cara makannya, berpakaiannya, cara berpikirnya. Itu sudah. Kalau inamuahnya masuk agama wak rancak bana. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, petunjuk yang hakiki. Kalau kamu mengikuti petunjuk mereka sementara
kita sudah mengetahui kebenaran melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka nanti Allah akan menghukum kita dan tidak ada penolong dan pelindung bagi kita ketika Allah ingin menghukum atau menyiksa karena memperturutkan orang yang tidak beriman kepada Allah. Sementara Bapak Ibu sudah dapat berita, sudah dapat informasi, petunjuk Allah adalah kebenaran. Nah, berdasarkan ayat ini Allah menginformasikan. Kalau ada namanya ayat provokator Anda, ayat ini informasi dari Allah supaya orang beriman berhati-hati terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, kenapa bukan ayat provokator tapi informasi supaya kita berhati-hati? Karena kita diizinkan oleh Allah untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Dalam masalah dunia bekerja samalah, dalam masalah jual beli misalnya silakan. Kok kamu hutang kayaknya boleh jual, kok kamu rubek tak lo masalah dah. Maka kita anggap ayat ini informasi bukan provokasi. Nah, jadi jangan memahami kok tukang asong Anda. Kalau memang kita diprovokasi, maka kita tidak boleh sama sekali berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Tapi Nabi justru mencontohkan berinteraksi bersama mereka dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan ibadah, itu sudah ada batasannya. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Kemudian man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti kaum tersebut atau masuk ke dalam kaum tersebut. Yaitu dalam masalah akidah dan ibadah, kita tidak boleh mengikut kepada mereka. Mirip dengan ibadah akidah mereka tidak boleh. Itu dia. Jadi informasi kalau mereka tidak akan senang sampai Bapak Ibu meninggalkan agama Islam atau akidahnya atau syariatnya atau akhlaknya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu mereka berusahalah semaksimal mungkin karena rasa tidak suka tadi, karena ketidakrelaan tadi. Mereka pun berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan bapa dan ibu dari agama Islam. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Tidak suka, ko anu dikerajokannya dalam ayat 217 surat Al-Baqarah di pertengahannya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat 217 surat Al-Baqarah. Senantiasa mereka memerangimu sampai memurtadkan kamu dari agamamu semampu mereka. Dan siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang gugur amal kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni api neraka, mereka di dalamnya kekal selamanya. Jadi senantiasa mereka memerangi bapa dan ibu sampai kita tidak beriman kepada Allah lagi. Mereka berusaha untuk itu semampu mereka, semaksimal mungkin, seriusnya. Makanya nanti pembahasan misionaris atau tabsyiriyah supaya orang keluar dari Islam. Seriusnya tu sampai mengumpulkan dana sekian, sampainya pergi ke daerah-daerah pelosok, masuk rimbu, keluar rimbu. Bahkan awak saya tidak pernah masuk ke daerah awak tu, hanya sampai ke sini. Saking seriusnya, jauh masuk orang di hutan pun inyo kuasai supaya orang tersebut masuk ke agamanya. Apa itu benalah yang namanya perang pemikiran. Perang yang dilancarkan
untuk mencari pengikut. Namanya perang, tapi tidak pakai pistol, tidak pakai bom, tidak pakai pesawat tempur. Perangnya nanti dalam bentuk pemikiran. Tapi kalau dalam ayat ini, di masa dahulu ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, maka dilancarkanlah perang secara fisik. Ancaman secara fisik untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Jadi usaha ini sudah semenjak zaman Nabi. Seperti ada sahabat yang disiksa, aku namanya main fisik. Ditangkoknya, disiksa, disuruh balik ke agama lama. Kalau tidak disiksa taruh. Bilal bin Rabah disangai, dijamu di matahari nan sangat terik, di laluan di atas pasir nan sangat angin. Sudah tu dadonya diimpi jo batu gadang, disuruh untuk murtad. Kalau tidak, tetap diazab, disiksa seperti itu. Kemudian sahabat yang lain, Khabbab bin Ars, dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Bahkan ada yang ditarik rambut di kepalanya sehingga terkelupas kulit kepalanya. Kemudian ada juga sahabat dibunuh ibu bapaknya di depan matanya, Ammar bin Yasir. Kemudian ada pula sahabat yang dicoret jadi ahli waris, tidak menjadi bangsawan lagi, hendak anak orang kaya lain, disuruh diusir dari rumah, jangan akui kami keluargamu, engkau sudah kami coret dari daftar ahli waris. Model itu. Mus'ab bin Umair. Kemudian ada pula ancaman secara fisik, secara verbal, menyuruh anaknya murtad. Kalau indak engkau anak durako, amak berjanji indak akan makan, indak akan minum sampai engkau keluar dari Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi zaman dahulu bu, main fisiknya, kareh taruhannya nyawa, bisa mati orang. Kalau nak nama murtad, mati. Kalau kini bu, enggak. Kalau dahulu diserang negara Islam oleh orang-orang Eropa yang notabene agamanya Nasrani, yang penjajah tu bu, enggak orang Islam dah. Masuknya ke negara itu, dicarilah siapa nama masuk agamanya. Ini bukan hanya membiak kekayaan negara itu, ini juga menyebarkan agamanya. Kalau dulu dipakai kekerasan, penjajahan, kalau kini lain tak pakai penjajahan, labiah lunak tapi labiah berbahaya. Itu zaman dulu. Tapi negara-negara Islam yang dijajah, semakin mereka ditekan, semakin keras perlawanan yang dilancarkan. Jadi dari ayat ini bisa dipahami usaha mereka itu secara fisik melalui peperangan, perang konvensional, perang yang memakai senjata, melukai fisik, meruntuhkan bangunan, itu namanya perang konvensional. Kemudian dalam surat As-Saff, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir tidak suka. Surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 8. Jadi urutannya, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani takkan senang kawak sampai awak ikut aturannya, ikut agamanya, ikut gayanya, ikut pakaiannya, ikut perangainya. Untuk mewujudkan hal tersebut, senantiasa mereka memerangimu sampai kamu keluar dari Islam. Memerangi dengan cara konvensional, menjajah, menembaki, mengancam secara fisik.
Kemudian berubah menjadi mereka memerangimu untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, kalau dulu pakai senjata, kalau kini pakai muncuang ni, pakai mulut ni. Nang keluar dari mulut awak apa? Yo kata-kata. Kata-kata tu dari mana asalnya? Yo dari pemikiran awak. Entah ku ada nak mengecek nak pakai pikiran anda tahu ada. Tapi kalau orang tu waras, maka nan dikecekannya hasil pemikirannya. Dengan hasil pemikiran itulah inyo ingin memadamkan cahaya Allah, inyo ingin memadamkan cahaya Islam, dan inginnya nampak Islam tu dalam kehidupan di dunia. Tak boleh nampak akidahnya, tak boleh nampak syariatnya, tak boleh nampak akhlaknya. Untuk memadamkan tu sebenarnya pakai muncuang, pakai kata-kata. Jadilah perang pemikiran. Nah, perang pemikiran lebih dari satu sisi ini lebih berbahaya daripada perang fisik konvensional. Nah, apa ibu kalau dijajah orang, kalau dipasu pakai senjata, murtad bu, kalau tidak kami bunuh, kamu model tu. Tinggalkan Islam. Kalau tidak kami hancurkan rumahmu, kami bom segala macam, model tu. Kalau tahu wak orang mengecek model tu, maka wak sadar kalau itu adalah musuh kita. Kini awak mangguk de inyo pacik senjata. Beko kalau nyo talengah, kita ambil senjata inyo pulo nan kita ancam lai. Artinya kalau nyo perang jaleh-jaleh, perang terang-terangan atau perang konvensional, ibu apa sadar kalau ibu jawab sedang dizalimi, sedang disakiti, awak sedang diincar atau diserang. Sadar waktu tu kalau perangnya konvensional. Tapi kalau perangnya perang pemikiran, apa ibu tidak sadar kalau apa ibu sedang diperangi akidahnya, apa ibu sedang dirusak ibadahnya, apa ibu sedang diserang akhlaknya, tidak sadar waktu. Bahkan hebatnya perang pemikiran, yang menyerang tu awak pakawani, atau hebatnya. Kalau nak menjajah pakai senjata bu, tak dua bakawan dia kecuali pengkhianat. Bakawan orang Belanda, pengkhianat zaman dulu. Tapi kalau untuk perang pemikiran bu, ibu bakawan joinyo. Jauran nan merusak akidah wak, jauran nan memerangi ibadah wak, memerangi akhlak jadab wak. Bakawan wak joinyo, ketika inyo diserang orang, awak membelanya. Itu hebatnya perang pemikiran. Kapal awak ke bawah, kaki awak kate, tapi awak tak sadar. Itu hebatnya tu. Apa ibu nak tentu, awak nak mengerti, antahlah jadi korban perang pemikiran, awak kini antah hindak sampai mati tak sadar-sadar. Itu hebatnya. Tapi kalau nyo bawa pedang, nyo pisau, bawa pistol, tu jaleh. Mangguk-angguk wak dek terpasu. Tapi ko diserang akidah wak, akhirnya berubah. Ketika inyo digaduh orang, awak membelanya. Dan itu kami pastikan lah terjadi kawak. Lah terjadi kawak. Nan merusak akidah wak, nan menyerang akidah wak, nan menyerang ibadah syariat awak. Apa ibu masukan ke dalam rumah awak? Dimasukkan ke dalam rumah, bahkan ada nan memasukkan yang menyerang tu ke kamarnya, dipasangnya di kamarnya tu. Bahkan yang menyerang akidah, ibadah dan akhlak kita itu di tangan awak, dalam saku awak, media. Ibu masukkan TV ke rumah ibu, ibu tonton TV itu. Di TV itu ibu diserang. Apa awak yang diserang? Isi kepala awak. Tiap hari ibu menonton gosip. Pagi gosip, tengah hari gosip, sore gosip, malam gosip. Beko kuah orang sedang sahur bagosip. Jadi isi kepala ibu gosip. Apa ibu yang dirusaknya tu kerja.
Kecil anak awak di luar lah TV kau pak, ya gosip ke gosip sepilih mengacau je. Awak nanti dia lihat, tu. Itulah jadi korban ibu nama. Ya. Sambil tenang-tenang saja bu, hancur pak. Kalau dulu dibomnya pak, ya, dipakai senjata baru hancur pak. Kini tak perlu dah. Ya, pakai mencuang saja. Nah, makanya definisi dari perang pemikiran memang seperti itu. Yang diserang itu tidak sadar. Karena inyo tak sadar, bakawan lah nyo, membela lah nyo. Kalau perang-perang model dulu, ada model itu. Hati-hati awak kalau musuh menyerang, bersembunyi awak waspada. Kalau ikut tak, ya. Justru awak nan memasukkan penyerang musuh itu ke dalam rumah dan awak dakik dia setiap hari. Maka perang pemikiran itu definisi yang diberikan oleh ulama antara lain, ya, usaha yang bersifat non militer, ya, sifatnya non militer untuk menghapus akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, segala sesuatu yang berbau-bau Islam, itu untuk dihabisi, tapi dengan cara non militer. Masuk ke dalam kaum muslimin secara diam-diam. Itu gitu. Ya, nyo menyerang awak secara diam-diam. Memakai cara non militer. Kemudian tujuannya merusak akidah, merusak ibadah dan merusak akhlak kaum muslimin. Ya, atau usaha yang sifatnya non militer, menarik kaum muslimin menjauh dari dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan usaha yang sifatnya non-militer tersebut bersifat diam-diam, tanpa disadari. Ya. Tak terang-terangan. Itu yang namanya perang pemikiran. Ya. Apa yang dipakai dalam perang pemikiran? Kalau perang biasa bu, konvensional, ada senjatanya, ya, pesawat tempur, kapal perang, bom, rudal, roket, itu namanya senjata perang konvensional. Kalau kini perang pemikiran, senjatanya, ya, urek lihi, ya, urek lihi kalau mengecek, senjatanya bu, yang paling berbahaya adalah kalau ibaratnya perang konvensional, kau bom nuklirnya kau. Kalau dalam perang pemikiran ada lo bom nuklirnya, ada. Tu media massa, baik cetak maupun elektronik, tu senjata perang, ya, pemikiran. Senjata paling berbahaya, bom nuklir, bom atomnya tu, hancur awak di bawahnya. Dan hebatnya awak tidak sadar. Kalau sadar ibu diserang, ibu membalik, ibu menjaga diri. Tapi kalau tidak sadar awak sedang dihancurkan, awak tidak menjaga diri. Kalau tidak sadar awak diserang, awak tidak hati-hati. Itu beda perang konvensional dan perang pemikiran. Jadi masing-masing punya senjata. Yuk, ya, senjatanya lain, slogan-slogan, ya, jargon-jargon, ideologi. Itu perang pemikiran. Contohnya slogan, lebih baik tidak menutup aurat tapi tidak korupsi, dibanding pakai jilbab tapi korupsi. Itu perang pemikiran namanya. Ibu pilih siapa bu? Ya, kuat pilkada kau buat. Yo, pilih siapa? Berjilbab tapi korupsi, atau nampak auratnya tapi tidak korupsi doh. Itu yang namanya perang pemikiran. Nan diserang isi kepala awak. Mado nan elok tu bu, nak do nan elok tu. Ya. Mangalok disuruh memilih nan itu. Awak disuruh nan tutui aurat. Nan elok kerajo, hendak korupsi kerajo. Itu nan disuruh. Mangawak disuruh memilih nan dua tu. Seolah-olah ada nan elok di antara nan dua tu. Anda. Ya.
Kalau seandainya dulu ya, kalau politik digabung dengan syariat, dengan agama, itu tidak bisa. Ya, dunia urusan dunia, akhirat urusan akhirat. Jadi jangan dipercampur-adukan. Kalau untuk urusan dunia, awak sama awak. Kalau untuk urusan akhirat, baru dipakai firman Allah, jo hadis Rasulullah. Tapi kalau awak sama awak, ya awak lah. Tak ada aturan agama, tak ada aturan Al-Quran jo hadis dipakai dah. Salamu awak lain pakai, salamu awak lain suku sama suku pakai. Ya. Atau makanya di pasar, salamu awak suku sama suku kan boleh, tak bisa. Ya kenapa? Suku awak tu diatur di agama, dan tak ada yang tak diatur di agama. Sado diatur di agama. Tapi kini awak diserang. Ijan kaian jo agama. Pokoknya ijan kaian. Kok ke sekolah salah. Jan kaian agama. Kok ke jadi militer salah. Jan bawa agama. Kok ke budaya sosial dan lain sebagainya. Jan bawa agama. Kalau politik salah. Jan bawa agama. Karena agama dalam masjid saja. Itu caranya memerangi pemikiran awak. Itu ideologi, jargon, slogan, media massa. Itu alat yang dipakai. Maka adalah orang yang mengaku beriman ke Allah, ya, rajin salat, rajin pergi haji, pergi ke Mekah, rajin. Tapi ketika dikecean di pasar tu, jangan makan riba jo, nak namuhnya tu. Kenapa? Karena lah jadi korban pemikiran, ya, perang pemikiran. Perang pemikiran nan dapat. Kalau untuk urusan awak jo Allah, pakai Al-Quran jo hadis. Tapi kalau urusan awak jo sesama manusia, pakai kesepakatan awak sama awak. Itu namanya nanti sekuler. Ya, pisahkan agama dengan kehidupan manusia. Ada lebih pun namanya liberal. Liberal kuah bebas bu. Ya, kok kamu nikah jo binatang bagai bebas. Itu liberal mu. Ya. Itu makanya ada di Rusia dulu. Dia kirim ke Perdana Menterinya surat. Siana Boris Gabov nama. Surat itu minta izin supaya diizinkan menikah jo sapinya. Sapi perang. Menikahlah jo sapi. Atau menikah sesama jenis. Ya kenapa? Ya keurusan dunianya. Ijan kaian jagamu. Itu namanya liberal begitu. Nah, ada pula nanti ya pluralis atau pluralis. Ya, pemahaman yang mengecen agamaku sama saja. Jadi di Serugo tu bu, ada ruangan kamar untuk orang Islam, ada pula kamar untuk orang Nasrani, ada kamar untuk orang Yahudi. Jadi sadu awak masuk Serugo, karena agamaku sadonya mengajarkan kebaikan. Tak ada agama yang mengajarkan supaya penganutnya jadi maliang, zina, merampok. Tak ada agama yang mengajar model tu dah. Maka sadu awak masuk surga. Kalau ada orang Islam yang mengklaim inyo sana masuk surga, inyo akan kesepian dalam surga. Itu namanya pluralis. Kadangnya baik beribadah kesinan bu. Lah satolanya. Habis ko lah tibolanya di masjid bu. Lah satolanya. Ko tibolanya di kuil ya. Lah satolanya. Nah, adalah pembahasan nanti ya, tahrir mar'ah, harakah tahrir mar'ah, gerakan emansipasi wanita. Itu perang pemikiran juga. Pemikiran ibu diserangnya, anan ditanamkannya kepada pemikiran ibu. Laki-laki itu adalah saingan awak. Pokoknya anan bisa di kerajaan dia laki-laki, awak harus pula bisa mengerajuannya. Awak je laki-laki setara. Itu. Ya. Kalau laki-laki bisa mentalak padusi, awak harus bisa lo mentalak laki awak. Itu. Ya. Bu, ambo jatuhan talak cik, kecik bu,
Abu Jatuan Tigo. Mengapa? Ya. Bisa macam tu. Ya. Kalau laki-laki jadi imam, padusi harus bisa lo jadi imam. Kalau laki-laki azan, padusi harus lo azan. Kalau laki-laki berkerajo, padusi kerajo pula. Laki-laki jadi presiden, padusi jadi presiden. Laki-laki jadi anggota dewan, padusi jadi anggota dewan. Laki-laki kerajo tukang ojek, padusi lah satu lo ojek. Laki-laki memanjek-manjek betang kerambi, hanya satu lo manjek-manjek betang kerambi. Pokoknya ada di kerajaan laki-laki, awak tak boleh kalah. Itulah wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita zaman sekarang. Yona cakap Yona. Ya bu. Nah, laki-laki berkuasa, awak berkuasa. Turang Yahudi ya. Laki-laki dia padusi ko bu mitra. Kerjasama. Tak sayang nak. Artinya di bombardirnya tu propaganda. Jangan namuah kalah je laki-laki. Namanya emansipasi. Harakah tahriril mar'ah. Sadonya tu adalah cara yang dipakai untuk melancarkan perang pemikiran. Nah, maka insyaAllah kita akan bahas itu satu persatu. Jadi itulah senjatanya, itulah medianya. Kini pertanyaannya, kenapa di zaman dahulu orang pakai perang konvensional untuk menyebarluaskan agamanya? Kini hanya pakai perang pemikiran. Ada penyebab yang membuat orang tu berubah gaya. Yang sebelumnya main kasar, main fisik, kini berubah main halus. Yang pertama adalah kekalahan dalam perang salib. Perang yang terlama dalam sejarah umat manusia. Inilah perang yang paling lama, lebih kurang 2 abad. Berperang 2 abad, bayangkan itu. Selama 2 abad terjadi peperangan, perang salib namanya. Kenapa namanya perang salib? Dek pasukan dan menyerang tu pakai simbol itu. Pakai simbol itu. Makanya namanya salibiyah. Lebih kurang 8 atau 9 ronde. Dimenangkan sebagian besar oleh kaum muslimin. Sehingga pasukan salib yang terdiri dari Inggris, Prancis, Antakya, kerajaan Nasrani di timur, pasukan sekutu lah namanya. Jumlah lebih banyak, senjata lebih langkok, tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan jumlahnya lebih seketik, senjatanya lebih sengenek loh. Kau kami lah bersekutu, lawak keroyok namanya nak kalah. Tak bisa orang Islam tu dipasu-pasu pakai senjata, tak bisa. Tak ada sejarahnya negara yang dijajah kecuali hanya keluar dari negara Islam tu kalahnya. Dek menyadari cara kasar model kau nak namuah baru berubah. Itu dimulai dengan Raja Perancis yang berhasil ditawan dalam perang salib di penjara tu di Mesir. Raja Louis. Ketika Raja Louis ko dalam penjara itulah inyo bermanuang, inyo bertafakur, berfikirnya bu. Ala kiro-kiro nan membuat orang Islam ko ndak kalah ku. Sementara jumlah seketik senjata terbatas, kami jumlah banyak senjata luar biasa. Abah kok tak bisa mengalahkan mereka. Ya bak, kok ambo nang kalahkan rajo tertangkok, yang kan malu ni. Dipikir-pikir, rupanya ada sumber kekuatan yang membuat kaum muslimin rela menyerahkan nyawa demi menegakkan agama, demi dapat sargonan Allah janjikan, demi keimanan yang sangat kuat mendorong mereka dengan mudah, dengan sukarela memasuki sesuatu yang bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Bahkan mereka sengaja pergi berperang untuk mencari mati syahid, mencari kematian untuk menuju kehidupan yang sebenarnya.
Pasukan dan model tu moral cara berfikirnya itu payah melawannya tu. Namanya pasukan berani mati ya. Tapi kalau diorang tu secanggih-canggih senjata, kalau mati awak tinggi na gaji, tak ada gunanya. Takwik mati. Jadi ana membuat kaum muslimin rela mati itu. Bahkan senjata kurangnya, ya. Tapi namu aja melawan orang dengan senjata lebih canggih. Iman. Sumber kekuatan iman tu Al-Quran. Maka Raja Louis tu membuat surat ke perdana ke wakilnya di Perancis. Ya, kalau sumber kekuatan kaum muslimin itu adalah Al-Quran, maka hancurkanlah sumber kekuatan tersebut. Cara menghancurkan Al-Quran kok dibakar percuma. Karena Al-Quran kok lah banyak nan mapanya. Kok dibakar lah, ya, nan menghafal ditulis balik. Ya. Jadi tidak dengan membakarnya, tapi dengan merusak maknanya. Kalau di dalam ayat-ayat disuruh berjihad, ya, membela tanah air, menegakkan kalimat Allah, maka dapat pahala luar biasa, mati syahid dan lain sebagainya, diampuni dosa-dosa. Kini ayat-ayat yang model tu kita rubah-rubah maknanya, ya, kita rusak makasudnya. Maka di abad ke-12 dimulailah, ya, di Eropah, di Austria, di perguruan-perguruan tinggi dimulai pelajaran bahasa Arab. Dimulai agunonyo beraja bahasa Arab supaya bisa membaca Al-Quran. Kalau dah bisa baca Al-Quran, mengalai merusak-rusak makna Al-Quran, ya, memasukkan pemahaman yang rancu ke dalam Al-Quran, membuat kaum muslimin hendak percaya jo Al-Quran lain kerana maknanya lah melenceng, lah menyimpang. Itu mengawak serang mereka pakai senjata, awak kalah, awak mati. Ya, sementara mereka tu takkan bertambah, ya, semakin bertambah keimanannya. Kerana ada Al-Quran yang menjadi sumber kekuatan. Kini sumber kekuatan tu hancurkan, supaya tidak ada iman yang kuat lagi. Sorban kini kau tak ada lagi. Lah berhasil perang pemikirannya, sehingga umat Islam yang banyak penakwi takwik sebenarnya. Dulu seketiknya, kalau jumlah tidak takwik dah. Iman kuat, sumbernya Al-Quran. Kini sumber tu hancurkan. Bamancuannya, pokoknya buat makna-makna, tafsir-tafsir yang merusak, supaya kaum muslimin sendiri ragu jo Al-Quran. Dikeluarkanlah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Itu penyebab pertama kalah perang salib. Tak muah pakai parang dah, rugi gadang wak, biaya gadang, ya, awak kalah. Yang kedua, mereka sadar ada cara dan biaya lebih murah, tapi pengaruhnya lebih terasa daripada pakai parang. Biaya murah meriah, tapi tujuan awak tercapai. Tujuan awak tu menghancurkan Al-Quran supaya jadi sumber kekuatan kaum muslimin. Ya, kok diparangi tu kalah. Lah 2 abad berperang kalah. Jadi balik tukar cara oleh. Ya, biaya lebih murah, tapi pengaruhnya luar biasa. Perang pemikiran. Ya, kalau ibu diserang, bisa awak basilik awak. Tapi kalau ibu tak sadar sedang diserang, maka luar silik awak tu. Ya. Ketika apa ibu nonton TV, lalu di TV itu bu lajaleh awak di otaknya. Pernah apa ibu mengecekkan anak dan satu menonton? Iko kadang otak kau nak jangan percaya puluh lego malu ada model tu kan ada ngecek model tu dah. Mangnya nonton awak Ustaz, nonton iklan.
Ada iklan yang jujur, Bu? Ada iklan yang jujur? Ya. Ada iklan, Bu, kalau dipakai parfum ko, Bu, jo bidadari pakai turun dari langit. Dek mencium bau nawak. Itu kecek nawak. Balian tu cek mak ya. Dan suami wak lah membeli itu dulu. Ya. Dek baru bidadari jatuh dari langit. Dulu iklannya dulu, Bu, merek yang sama. Pasnya pakai parfum tu, Bu, nyobai lah berjalan di pasar. Tiba-tiba lah goyang nagari ko. Nyo celiak ke belakang, rami anak gadis mengajarnya. Iya yo. Dulu iklan, Bu. Kalau ibu pakai sabun ko, awak nang kaliang ko, Bu, jadi putih. Ikayo. Ibu percaya. Ibu balilah sabun tu. Itu nan perang pemikiran, Bu, lakan otak nak melawan dah. Ya, nak membela diri dah, nak menjaga diri dah. Nyepapin dirinya diserang. Sehingga isi kapalonyo nan harusnya manulak nan tak masuk akal, kini diterimanya. Tak ada pasu-pasu dah, Bu. Tak ada ancam-ancam di sini betul. Itu kan contoh saja. Apa lagi nan dipertontonkan tu, Bu, sesuatu yang merusak agama, aurat misalnya. Tiap hari awak nonton sinetron, tiap hari nonton TV, buka aurat di TV itu sebenarnya. Lama-lama membuka aurat itu biasa. Keluarlah kata-kata, lah memang model tu kini. Ya, pagi mencari aurat, siang mencari aurat, sore mencari aurat, malam mencari aurat. Kesimpulannya di kapal awak tak cetak deko, ndak nampak aurat dedo. Biasa tu model tu. Nak perlu pakai pistol, pakai senjata, buka aurat, nak perlu. Itu makanya untuk merusak pemikiran tu, Pak, nan paling ampuh caranya adalah pakai pedusi. Kalau pedusi rancak nak mengecek, tak taluk dia laki-laki melawan lo tu. Maka ibu carilah iklan dia. Ada pedusi sebenarnya, walaupun nan diiklankan kadang-kadang tak ada hubungannya dengan pedusi. Laki-laki itu teman-teman. Ya. Ada iklannya, Bu, iklan gergaji mesin. Ya. Iklan sensor gergaji mesin. Siapa tukang iklannya? Pedusi. Sambil nyo gergaji, Bu, nyo yang goyang. Ya, maksud apa maksud itu? Memang pedusi itu ke hutan mana bang kayu pakai sensor tu? Tak ada. Tapi tukang iklannya pedusi. Iklan kacang. Kalau makan kacang ko, Bu, joget-joget awak. Meliwat-liwat sebadan awak tu. Ya. Sekarang makan kacang tu, Bu. Ndak je meliwat pinggang ada. Sakit pinggang ni. Bali kacang tu. Gulu-gulu. Makan gulu-gulu ko, harum sedunia hari ni. Motor. Ujung-ujung pedusi ni. Ya. Bali motor merek ko, nempel pedusi Jawa. Kan itu, ya. Bali motor ni ko, kagum pedusi celi awak. Bali sampur model ko, ya, dakik pedusi Jawa. Pokoknya ujung-ujung di situ ini. Dan itu berhasil. Kini caronan samu dipakainya untuk merusak akidah awak, kemudian ibadah awak dan akhlak awak. Itu yang namanya perang pemikiran. Ya, asrananya media massa, televisi, HP, dan memasukkan televisi ke rumah saya, awak. Anda membeli HP saya, awak. Tapi sudah tu awak diserangnya. Ya. Itu kini itu. Ya. Kalau nampak orang menikah, lah menikah saya, nak tahu saya awak ada. Bila nak pacaran? Janjan ku dulu bajak pada Jawi. Jadi kalau ada orang nikah elok-elok, Bu. Ya. Ada zina-zina, ada bajak-bajak Jawi. Ini curiga. Tapi ketika ada nikahnya, Bu, lah 5 bulan perutnya berisi, barunya akad, barunya menikah,
kecewa. Banyak model tu. Banyak model tu. Nah, ibu mengecek banyak model tu, ibu menerima. Ibu mengecek, bila situ? Ibu menolak. Orang nikah elok betul lah. Orang nikah tak elok dah. Memang banyak model tu. Ya, dah biasa tu. Ya. Adik awak suka nonton sinetron isinya pacar-pacaran. Ada di daerah awak ke buat? Ya, tak sikur. Kalau anaknya tu lah SMA, kalau alunnya nampak dia pulang je laki-laki lagi, tak tenangnya dia. Terkenal daerah tu. Camihnya. Sampai-sampainya bertanya ke ustaz, ya, ada kesalahan anak awak lah ustaz. Ada nak ngaji anak awak. Wah itu je. Alunnya punya pasangan seperti kawannya lagi punya pacarnya alunnya lagi. Yang cak lah tu, bu. Ya, adanya nak ada cak tu. Ya, isi kepalanya lah kena setir ya. Nya lah jadi korban perang pemikiran, tapi nya justru model tu lah suka jadi korban tu. Camihnya kalau tidak jadi korban. Itulah akibat perang pemikiran, diserang tak sadar. Bahkan nyoba kawan jangan menyerang. Bahkan nyoba bela mati-matian tu. Ya. Dan disampaikan dek yang menghancurkan isi kepalanya tu. Makanya bisa kaki katih kepala ke bawah jadi. Yang harusnya buruak bu, tak buruak dia nyalai. Dan harusnya rancak bu, tak rancak dia nyalai. Yang buruak jadi rancak, dan rancak jadi buruak. Itulah perang pemikiran. Camihnya. Ya, bersyukur ibu harusnya tu anak ibu pandai menjaga diri. Anak, dia pun tak laku anak awak dan lain sebagainya. Itu hasil perang pemikiran. Ya, kalau nyoba baca Al-Quran tak boleh awak model tu dah. Tapi justrunya model tu. Nah, perang tu bu, ibu-ibu satu, anak-anak satu, apa-apa satu saja. Tapi kalau perang konvensional bu, tentu tentara sana satu ya. Yang tak tentara jadi korban saja. Kali kau sado satu. Ya, lagi punya otaknya tak, lagi fikirnya tak. Kan itu. Makanya, ya. Ketika kita memahami ada sesuatu yang mencoba, yang berusaha atau mencoba untuk menghancurkan akidah, ya, syariat, ibadah atau akhlak, maka cepet dibuat benteng, dijago diri. Maka itu bisa kita sadari kalau kita balik ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi kalau awak dah tahu juga Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya awak tu. Ya tu di TV saya lagi kadang otak, awak terima je otaknya tu. Lagi pengicau kadang awak terima je tu. Apalagi kelan rokok. Ya. Kelan rokok tu paling lama tu, piti paling banyak tu. Bayangkan lah bu, masuk akal lah bu. Rokok nama rusak kesehatan, jadi sponsor olahraga. Masuk akal tidak? Nama rusak kesehatan rokok. Olahraga pun untuk menjaga kesehatan. Tapi ini sponsornya. Celek kelan rokok. Tak pernah didampaknya orang merokok. Ya. Tak ada dah. Asuk dah keluar dah. Kelannya. Kalau orang marokok na model ko beku ketika tak ada ide, dapat ide. Awe iko dapat piti. Jadi orang kaya. Itu tu. Ya. Kalau rokok iko lain lo iklannya. Tu kalau awak merokok na niko naik ke gunung basobok jarimau, harimau takwi jawab an kaya yo salah. Ya. Lari 1 meter saya sasak ngok ibu. Kau pacu lo jarimau dah. Tapi model tu lah iklannya. Kalau iko rokok awak jadi pebisnis awak dakik produksi awak saja. Jadi ada iklan rokok dah. Otak sebenarnya. Tapi apa-apa menjadi rokok ini. Itu nang korban perang pemikiran. Kalau nan dirubahnya tu akidah, ya, syariat awak, akhlak awak. Itulah ghazul fikri namanya. Jadi musuh-musuh Islam tu sadar. Ya, kekuatan dari perang pemikiran, biaya lebih murah, sedangkan pengaruhnya lebih mendalam daripada pakai senjata.
Ya, kalau pakai senjata orang sadar kalau nya diserang. Tapi kalau pakai perang pemikiran banyak nandak sadar. Bahkan beko nyoba kawan jonan menyerangnya. Bahkan jadi pembela nantinya ya bagi orang-orang yang melancarkan perang pemikiran tersebut. Makanya berhati-hatilah. Itu mukaddimah untuk ghazul fikr. Aku kalau di dalam kuliah aku namanya akidah wa tayarat, akidah dan aliran-aliran pemikiran. Aliran pemikiran yang mempengaruhi keyakinan bapa dan ibu. Yang semuanya itu dilancarkan dengan cara diam-diam melalui media massa elektronik maupun cetak atau melalui slogan-slogan ideologi dan lain sebagainya. Sehingga muncullah nanti sekuler, muncul gerakan liberal atau pula nanti pluralis, ada pula feminis atau feminin atau emansipasi, muncul gerakan nasionalis. Nasionalis ko babayo, nasionalis ko malataan negara di atas agama. Itu nak membuat kaum muslimin pecah. Muslim di Indonesia menganggap remeh Muslim negara lain. Karena negara berbeda. Padahal awak Muslim. Sehingga kecil awak kalau dah Indonesia, padahal Muslim juga. Orang tu mulia dengan ketakwaannya. Akhirnya bertakwa, awak bertakwa, tapi awak kecil orang tu rendah. Karena tak sebangsa Jawa. Nasionalis namanya itu. Nah, itu nanti insya-Allah. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Itulah penyebab kenapa bertukar cara dari perang fisik menjadi perang pemikiran. Kalah dalam perang salib, kemudian sadar perang biayanya besar, tapi hasilnya belum tentu didapat. Sedangkan perang pemikiran biaya murah dan dampaknya sudah dapat kita lihat. Tak tangguang-tangguang. Bakawan orang tu Jawa dan awak dibelanya. Model tu. Makanya didorong oleh rasa tidak suka. Berjuanglah mereka mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya dengan cara senjata fisik. Sudah terbukti tidak mempan. Karena kaum muslimin ada perintah berjihad. Mulai bertukar dengan cara yang lebih halus, tetapi dampaknya luar biasa. Perang pemikiran. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Itu pembahasan kita. Surat Al-Baqarah 120 ayat 217, surat As-Saff ayat 8. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang jadi korban perang pemikiran. Kalau ada serangan yang dilancarkan, kita segera membentengi diri. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.